Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di kontennya Denny Majid Channel. Masih bersama saya Denny Kurniawan teman-teman. Di sore hari ini saya tadi membaca kolom komentar dari teman-teman yang masih baru, mungkin baru mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, menanyakan makanan apa aja dan minuman apa yang pantangan bagi penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Dan saya tegaskan buat teman-teman, di video saya ini bukannya dokter ya, bukannya ahli penyakit dalam, dan bukannya so tahu juga ya teman-teman. Ini yang saya terangin ini hanya seputar pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung. Yang jawaban ini saya karena mengalaminya selama 3 tahun, mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini ya teman-teman. Dan saya tegaskan lagi buat teman-teman, saya ingatkan pula buat teman-teman, jangan lupa di channel ini dibantu di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu berkembangnya lagi YouTube saya. Dan jangan lupa juga di pencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak akan ketinggalan di video-video saya selanjutnya, di video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, apa aja nih makanan atau minuman pantangan bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ya teman-teman. Kita bahas dari bawah ya teman-teman. Mungkin yang bertanya ini belum tahu mungkin ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang udah tahu ya silakan dijaga aja. Ini makanan dan minuman pantangan bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung. Itu dulu yang saya alami itu ya, satu, pedas, cabe lah pokoknya, cabe pedas, pokoknya pedas lada apa cabe. Terus santan, pokoknya sejenis santan lah, santan yang asem-asem ya, buah yang asem, atau cuka itu kita hindarin juga teman-teman. Itu dari jenis makanan gorengan, pokoknya makanan yang berminyak itu kita hindarin dulu teman-teman. Yang banyak minyak, kayak macam makanan yang digoreng lah, kayak tumis itu, kalau emang kita lagi sedang mengalami, kalau bisa kita hindarin dulu sampai kita membaik. Dan sayuran juga banyak tuh, sayuran kayak sayuran yang pantangan juga, kayak sejenis kayak kol, apa namanya, toge, sawi putih. Itu kalau kita makan itu di lambung kita, itu di perut kita merasa kembung teman-teman, merasa begah, makanya kita harus hindari dulu. Maksudnya kita jangan makan dulu lah sampai kita membaik, baru kita boleh makan. Kalau kita udah sembuh, udah enakan, udah 90%, baru kita bisa makan teman-teman. Kayak kacang-kacangan juga itu nanti dulu, kacang ya, pokoknya yang sejenis kacang jangan kita makan dulu ya. Kacang tanah tuh yang sangat tajam lah buat itu. Dulu saya hentikan ya teman-teman ya, maupun kacang yang diulek ya, sejenis kayak kacang yang bumbu kacang gitu, apa kacang tanah, kita makan itu kita hindarin juga ya teman-teman. Sebenarnya sih banyak yang makanan pantangan itu yang harus kita jaga ya teman-teman. Apabila makanan yang kita makan nih, misalnya kita makan apa gitu ya, sayuran apa makanan apa kita makan, nah itu nggak enak, itu nggak nyaman di lambung kita, di perut kita lah, atau rasa mules atau kembung atau begah ya, atau mual lah gitu. Nah itu termasuk makanan pantangan. Itu kalau bisa kita hentiin dulu, kita jaga jarak dulu teman-teman. Atau kalau kita habis makan, misalnya makan apa ya, makan yang pantangan itu, yang kita habis makan, nah makan ini Indomie, junk food, mie instan ya teman-teman. Itu kalau kita makan itu langsung itu sensasinya datang. Nah itu makanan pantangan yang paling saya jaga itu teman-teman.
Itu kalau saya tuh makan Indomie itu langsung begah, terus saya langsung ngap dan dada kayaknya penuh gitu teman-teman, dan rasa datang keliengan juga, pusing keliengan langsung sempoyongan tuh rasanya teman-teman. Itu Indomie, mau Indomie kuah atau mie goreng itu kita hindarin dulu lah teman-teman ya. Sejenis kayak gorengan yang di pinggir-pinggir jalan tuh, goreng kayak ya seperti gorengan kayak tahu tempe, asal itu minyaknya itu teman-teman. Sebenarnya sih ya tahunya atau ininya enggak, tapi kalau tahunya digoreng pakai minyak biasa gitu loh, minyak sedikit. Kalau nggak ini nggak apa-apa sih, tapi kalau teman-teman asal dimakan nggak nyaman nggak enak, udah di stop aja teman-teman. Itu makan makanan yang pantangan. Kalau minuman juga banyak yang pantangan itu, sejenis kayak kopi, susu, coklat, itu kita jangan diminum dulu itu teman-teman. Itu coklat sangat rentan banget lah kalau di lambung kita. Kayak minuman soda, apalagi alkohol, itu makan pantangan. Es yang dingin itu jangan teman-teman, kita hindarin tuh es, jus yang begitu. Saya tuh waktu menjaga pantangan itu saya hanya minum air putih aja. Selama saya udah tahu cara mengatasinya itu, saya terus cara pengobatannya, cara pemulihan saya hanya minum air putih teman-teman. Nggak ada yang namanya yang es yang es yang berwarna itu, es apalah yang namanya es itu. Saya udah sampai sekarang tuh saya udah nggak minum lagi, udah stop total namanya es. Mencoba pernah, tapi saya nggak mau lanjutin lagi. Tetap saya minum air putih biasa atau air putih hangat gitu aja. Kalau teh manis itu saya ada rasa nggak nyaman juga, tapi saya sering minum juga, sering jajal lah gitu. Kalau lagi enak gitu, misalnya lagi bertamu gitu kan, dibikinin teh kan, namanya udah dibikinin teh manis itu, saya minum, tapi paling nggak habis. Saya sekedar menghormatin juga, tapi sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi buat teman-teman mau makan apa, mau minum apa, kalau di lambungnya, di badan kita nih, di lambung kita nggak ada sensasi, aman-aman aja, jadi terusin aja teman-teman. Misalnya teman-teman nih lambungnya misalnya makan sayuran lah, oseng kangkung. Kalau kangkung kan biasanya tuh di batangnya ada kulit tipisnya, itu biasa di lambung kita tuh di pencernaan susah dicerna teman-teman, makanya sering datang nggak nyaman, di perut kita suka kembung, sering begah lah gitu. Tapi kalau di sama teman-teman di lambungnya nggak apa-apa, nggak ada rasa datang kembung atau gimana, nyaman-nyaman aja, diterusin aja dimakan. Karena kan kita nggak sama, saya bilang nggak cocok, tadi di teman-teman cocok kan beda. Makanan apa juga gitu, kayak misalnya toge, kalau teman-teman aman-aman aja ya diterusin aja, lanjutin. Kalau saya juga dulu kan saya lihat di mentor saya itu kan katanya dihindarin aja makanan kayak kangkung, toge, itu kan makanan pantangan. Tapi waktu itu saya makan, pertama saya pantang teman-teman, saya pantang dulu, tapi pas saya nyoba dikit-dikit kok nggak ada sensasi atau nggak ada nyaman lah di lambung saya, makanya saya lanjut makan. Tapi yang nggak setiap hari. Kalau yang saya anggap aman gitu, nggak ada sensasi, nggak ada rasa ya begah atau panas gimana, ini saya makan aja. Itu ya teman-teman, makanan dan minuman pantangan yang kita harus jaga. Dan kita jaga juga tidurnya teman-teman, bukan pantangan makanan sama minumannya aja, tidurnya kita jaga. Kita tidur selama 8 jam setiap malam, dan kita tidurnya juga nggak asal tidur tengkurap apa berbaring enak, enggak. Selama kita punya asam lambung anxiety ini, kita harus tidurnya tuh setengah berbaring ya teman-teman, setengah duduk setengah berbaring. Kalau kita sejajar itu bakalan naik ke atas. Kalau saya kayak gitu, jadi nggak nyaman, panas dada kalau saya tidur sejajar gitu, bantal satu gitu. Saya dulu waktu mengalami asam lambung itu, saya pakai bantal tuh di atas 3 lah, paling sedikit 3. Kadang juga saya diriin di tembok, saya tidurnya nyender di tembok.
Pertamanya emang nggak nyaman sih, nggak enak lah di sini, pada pegel, pada kenceng, pokoknya kayak orang salah bantal gimana sih di gini nih, kaku awal-awalnya. Tapi ya lama-lama karena saya terbiasa, ya udah kebiasaan ya, jadi ya enak aja gitu teman-teman. Saya juga sampai sekarang tuh tidur masih bantalnya ya nggak tinggi banget kayak waktu dulu, paling 3 bantal 2 bantal, jadi agak nggak terlalu sejajar banget. Saya tetap tidurnya saya jaga 8 jam tetap, walaupun kadang-kadang ya karena saya udah sembuh ya, paling biasa saya tidur jam 7 atau jam 8, saya jam 9, setengah 10, paling malam jam 10 lah sekarang, karena udah bandel lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa sih, alhamdulillah udah. Dan saya juga sekarang udah sembuh. Dan olahraganya itu saya waktu masa penyembuhan saya rutin teman-teman. Setiap pagi sebelum saya berangkat kerja, saya pagi olahraga. Nggak olahraga harus lari atau angkat-angkat besi atau angkat beban, enggak. Saya paling keluar jalan aja, biasain beraniin diri ya teman-teman. Biasakan orang yang mengalami asam lambung itu, yang mengalami anxiety psikosomatik itu takut keluar, takut pingsan, takut jatuh, hawanya tuh ketakutan aja, hawanya panik gitu. Saya dulu begitu, makanya saya kebiasain. Pertama sedikit, nggak jauh, sedikit lagi, nah nggak nyaman saya langsung balik teman-teman. Kalau saya nggak nyaman lagi olahraga pagi nih, langsung baru sedikit lah, baru deket lah misalnya gitu, nggak nyaman, rasa dingin atau gimana, saya balik lagi, minum air hangat, duduk lagi santai, minum air putih hangat. Begitu besok saya ulangin lagi kayak gitu teman-teman. Saya ulang lagi, saya jalan lagi, pola hidupnya. Nah yang penting itu pola pikirnya teman-teman. Kalau kita tuh udah berpikirnya ketakutan, gelisah, panik, takut mati tuh, itu harus kita standarin lagi pikiran kita harus normalin lagi ya teman-teman. Tapi jangan kita ilangin, kita harus normalin pikiran kita itu. Kita jangan berpikir yang negatif, kita harus berpikir yang positif. Kita berpikir yang cerah-cerah aja, yang positif, yang gimana lah, yang rencana-rencana kita misalnya gitu teman-teman. Apabila kita nanti mau kerja, oh iya nanti kita kerja berangkat ini, dan kita jalan, misalnya jalan ke sini, kita naik kendaraan kita pelan-pelan, apa kita sambil kayak saya gitu. Saya dulu kalau jalan kerja dulu sampai sekarang juga begitu, kalau jalan kerja ngilangin pikiran cemas itu saya membaca selawat teman-teman, dari rumah sampai tempat kerjaan itu. Jadi pikiran negatif saya itu hilang. Jadi saya baca selawat sampai jalan, gak terasa sampai gitu teman-teman. Pokoknya kalau saya biasa sering banget waktu itu teman-teman, saya kalau habis berangkat kan jalan pagi jam 6, saya udah mandi kan jam 6 itu masih dingin. Kalau orang yang kena asam lambung itu cuaca dingin itu pasti nggak nyaman. Apalagi kita yang lagi sedang-sedangnya lah ngalamin itu rasa dingin, kedinginan itu saya tiap hari gitu. Nah apalagi pas udah dingin, kena angin, udah mandinya kedinginan, kita berangkat kena angin di jalan kan masih pagi, nggak nyaman pokoknya teman-teman. Nah di situ saya ngilangin rasa takutnya itu, saya berselawat jalan, itu bagus yang saya rasain teman-teman. Sampai sekarang saya masih, tapi saya udah nggak ngerasain rasa takut, rasa gelisah lagi teman-teman, karena saya udah bisa mengatasinya ya selama ini, bisa ngaluin sendiri. Tapi saya tetap berselawat. Nah pola pikir kita harus jaga, jangan berpikir takut mati, takut pingsan, takut jatuh teman-teman. Itu mindset kita iniin, kita rubah lagi. Kita harus memikir yang sehat-sehat lah, memikirkan ke depan, memikirkan ide-ide kita, memikirkan yang bermanfaat buat kita gitu. Jangan memikirkan penyakit terus. Kalau bisa kita punya rasa cuek atau masa bodoh ya teman-teman. Kalau teman-teman udah punya rasa cuek atau masa bodoh, yang sensasi yang datang ke kita masalah penyakit itu kita masa bodohin, nanti hilang sendiri ya teman-teman. Kita nggak rasain masa bodoh, nanti datang nanti hilang sendiri, kayak gitulah. Buat kata kayak jalangkung, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar.
datang sendiri pulang sendiri gitu aja. Itu yang selama ini saya rasain teman-teman. Ya alhamdulillah selama 3 bulan saya tuh ada kemajuan lah. Yang saya rasain itu rasa membaik saya tuh cepat datang. Yang namanya kembung, perut saya yang kembung, mual begah itu udah nggak ada gitu teman-teman. Makannya tadinya sedikit, agak bertambah. Tadinya makannya berapa kali sehari tuh bisa 6-7 kali, sekarang berturun jadi 5 jadi 4, makan banyak. Sampai sekarang saya tuh udah normal makannya sehari udah 3 kali, pagi, siang, nanti mau maghrib atau habis maghrib saya biasa makan teman-teman. Kalau malam mau maghrib itu teman-teman makan itu 2 jam jeda setelah makan baru tidur, jangan habis makan langsung tidur. Saya dulu kayak gitu, 2 jam paling cepet lah jedanya. Makanya dulu waktu saya mengalami penyakit asam lambung itu saya makan sebelum maghrib terus. Jadi jam 7 jam 8 itu saya udah tidur ya teman-teman. Walaupun belum bisa pulas, tapi saya udah naik ke kasur. Udah untuk siap-siap tidur ya teman-teman. Itulah pengalaman saya selama saya mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini. Cara penyembuhannya ya kayak gitu. Saya sembuhnya juga tidak memakai obat, tidak pakai herbal ya teman-teman. Saya ikutin mentor saya karena saya sudah capek. Waktu dulunya awalnya saya itu selama 3 tahun itu yang namanya obat-obatan herbal sampai alternatif saya udah coba semua teman-teman, tidak kunjung-kunjung sembuh. Yang saya udah bilangin kemarin di video saya kemarin tuh, saya tuh nggak pakai obat-obatan atau herbal karena udah capek minum obat, minum herbal, jamu atau nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang ikutin mentor saya dengan cara metodenya, dengan cara minum air putih hangat, makan tetap jaga 3P nya, makan teratur, minum air putih hangat, tidur teratur, olahraga teratur. Selama 3 bulan alhamdulillah saya agak membaik rasanya. Pokoknya ya sekitar 40-50% lah yang saya rasakan itu alhamdulillah. Sama alhamdulillah ya Allah, itu Allah kasih kesembuhan buat saya. Dan saya juga selama penyembuhan itu saya juga banyak berdoa minta kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit Dia yang memberi dan Dia yang mengangkatnya lagi, memberi kesembuhannya lagi. Saya dekatkan diri saya rajin sholat, saya rajin sedekah, berbagi. Nah itu yang saya alami teman-teman. Masa penyembuhan tidak gampang teman-teman. Oh sekarang saya udah sembuh total, karena sudah sembuh total. Iya sekarang ya teman-teman, masa penyembuhannya itu nggak mudah. Kalau yang di video-video gitu ya, saya sudah sembuh total, caranya gini-gini, emang gampang. Saya juga ngomong begitu gampang. Dulu saya belum tahu, susah jalaninnya. Kalau kita udah memahami, kita udah bisa cara-caranya, udah tahu, memang udah enak sebenarnya teman-teman. Kita kalau udah itu gampang sembuh, nah, bisa membaik lah teman-teman. Gampang membaiknya pasti bisa, memang bakal bisa teman-teman. Bisa karena kita terbiasa, kita biasain, kita masa bodohin kalau ada sensasi yang datang. Itu yang rasain teman-teman. Buat teman-teman, saya doakan yang sedang mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini, supaya semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan kembali dan diberi kesabaran ya untuk menghadapi penyakit ini. Dan buat teman-teman juga, semangat terus, jangan mudah kendor, jangan mudah menyerah untuk penyakit ini. Buat teman-teman juga jangan lupa didoain saya juga supaya saya sehat terus biar semangat membuat video ini. Buat teman-teman, ini hanya sharing aja, ini cuman buat nemenin teman-teman aja lah. Saya sih bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, saya cuman pernah mengalami. Ini pengalaman saya waktu saya terkena penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ya teman-teman. Dan sampai di sini aja video saya, karena ini udah sore. Saya juga lagi nunggu ya teman-teman, lagi nunggu anak sekolah ya. Inilah keseharian saya
setiap hari kayak gini ya, yang namanya driver gitu ya kayak gini teman-teman, sambil bikin video konten, ada waktu nunggu bikin teman-teman, kalau lagi inisiatif, pikirannya lagi enak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.